Ya yang penting semuanya dilancarkan, diberikan kesehatan, baik-baik aja. Akhir tahun kalau buat kita ya memang berganti tahun, tapi gimana caranya supaya hidup kita jauh lebih baik dari yang kemarin, itu aja. Sebenarnya emang niatnya mau perawatan di sana. Kebetulan ada janji untuk apa namanya liposuction. Jadi kayak dia tuh metode untuk sedot lemak. Dan aku emang lebih percaya, maksudnya aku lebih yakinnya sih langsung di Korea gitu. Jadi makanya aku terbang ke Korea untuk lakuin tindakan liposuction. Sebenarnya ya namanya perempuan ya, apalagi kan aku udah melahirkan. Jadi aku ngerasa kayak ada beberapa titik-titik di badan aku tuh yang berlemak yang susah dibakar even udah olahraga gitu. Dan aku juga jaga makan. Terus emang yang diambil tuh kayak lapisan lemak yang emang susah untuk dibakar kalau olahraga gitu. Jadi lemak tuh kayak ada beberapa lapis yang diambil tuh kayak lapisan luarnya gitu lemaknya. Ya oke, ya ya gimana ya maksudnya, menurutku itu keputusan terbesar yang pernah aku ambil, tapi aku suka sama hasilnya sih. Iya, jujur, karena emang selama proses operasinya itu aku dibius total kan. Jadi ya gitu deh, maksudnya aku ngerasa kayak oke deh aku mau deh gitu. Walaupun sebenarnya agak takut tadinya dibius total, cuman aku ngeliat beberapa teman-teman aku yang udah pernah ngelakuin itu katanya aman-aman aja kok, oke kok gitu. Ya udah akhirnya sebelum operasi itu kita harus puasa sekitar 8 jam, habis itu baru tindakan operasi. Emang kayak ditidurin terus bangun-bangun kayak udah selesai aja gitu operasinya gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak menyeramkan itu. Cuman memang after operasi emang baru berasa sakitnya gitu. Agak sakit kayak sakit-sakit ngilup, agak perih di bagian jahitannya, terus bengkak juga kan, bengkak dan agak memar-memar gitu. Sakitnya sih paling sekitar 3 sampai 5 hari, abis itu udah selesai. Ini aku juga masih bisa olahraga kan, tapi masih pakai korsetnya gitu. 2 sampai 3 kilo. Maintain, pasti harus maintain gitu, karena kan udah di cara instan nih, kita tetap harus maintain gitu dengan makan yang bener apa segala macam. Dan kebetulan emang aku juga lifestyle-nya juga yang nggak ngasal-ngasal banget gitu, yang makan ngasal gitu enggak. Terus aku juga suka olahraga, jadi menurutku aku bisa maintain dengan baik aja sih gitu. Sekarang udah lebih percaya diri kan, maksudnya mungkin secara olahraga. Belum sih, belum terlihat hasilnya. Hasilnya 3 bulan setelah OP itu baru kelihatan. Dan ini masih pakai korset. Pakai korset ini sekitar 3 minggu setelah tindakan. Gitu. Makanya olahraga masih pakai. Oh, nggak, udah itu aja. Itu aja aku kayak setahunan aku mikir kayak mau nggak ya, iya nggak ya gitu. Cuman aku memang tidak mau kayak mengubah bentuk yang menurut aku kayak hidung, mata itu enggak. Cuman memang menurut aku kayak lemak, aduh ganggu banget sih gitu. Jadi aku pengen kurangin aja gitu. Kalau liburan sih sebenarnya pengen, cuman karena lagi kerja dan memang ada schedule kerjaan yang nggak bisa ditinggal, jadinya ya udahlah, ya harus disyukurilah ada kerjaan gitu. Enggak sih, anak aku belum ngerti ya kayak gitu-gitu. Eh, ya nggak tahu lah itu, ya udahlah. Tapi kalau yang sedikit tuh Kak. Ya. Gue udah rekod sama dia.
Kasih kesempatan sama Santini JMTV buat dapat award ini komunitas olahraga terfavorit. Walaupun lagi rame bola, lagi rame voli, lagi rame padel, terserah. Apa yang lagi hype itu yang diikutin. Sekarang kalau ditanya stand up Indo, lagi olahraga apa? Padel, lagi semuanya padel. Ada yang ngajak voli, nggak ada yang mau satu. Satu lagi aku mau ucapin untuk semua anak-anak komunitas stand up Indo, guys, kita dapat award guys. Ih, nggak kebayang nih stand up Indo bisa dapat ini. Terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih. Mendapatkan award dari ajang ini. Gimana Pak? Ya. Ya, kalau aku sih kan ini hanya mewakili stand up Indo, tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk semuanya yang dukung stand up Indo, yang support stand up Indo. Mudah-mudahan komunitas stand up Indo bukan cuman bisa ngasih karya di bidang komedi semua segala macam, tapi juga bisa berpartisipasi di olahraga juga. Ini penghargaan pertama ya untuk di ajang ini. Setauku kayaknya ini penghargaan pertama stand up Indo lah untuk di ajang awarding kayak begini, apalagi olahraga ya. Karena kan bisa dilihat stand up Indo itu olahraganya tidak terlalu sering, hanya benar-benar per season aja. Oke, di acara juga ada penggalangan donasi ke Sumatera. Ada sedikit responnya. Aku makasih banyak kalau seandainya acara ini juga ada penggalangan donasi, karena masih banyak sekali saudara-saudara di Sumatera, Pulau Sumatera khususnya, yang masih terisolasi, terdampak, yang belum dapat bantuan. Mudah-mudahan donasi ini bisa sedikit membantu dan meringankan. Aku ngerasain karena keluarga saya termasuk korban juga. Korban kebanjiran, tapi tidak sampai yang menelan korban jiwa, tapi keluarga saya rumahnya tenggelam. Jadi kalau dikasih saran, apa yang harus dilakukan sih, kayak pembangunan jembatan, transportasi atau apa? Nah, kalau itu kayaknya bukan ranah saya ya, harusnya pemerintah tahu itulah. Ada lagi? Kemarin kan sempat podcast di anak. Oh, kalau itu ini sudah terlalu jauh konteksnya dari olahraga. Terima kasih teman-teman semuanya. Trofi, terima kasih. Dapat piala malam ini dengan nominasi Nominasi sebagai public figure pria penggiat olahraga terfavorit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih. Terima kasih juga untuk JMTV, Santini Group. Terima kasih untuk acaranya yang sangat mengapresiasi dunia olahraga. Mudah-mudahan terus berlanjut. Acara ini sangat baik sekali untuk menambah gairah olahraga di Indonesia. Selain pertandingan-pertandingan ini kan salah satu bentuk apresiasi juga terhadap atlet, dunia olahraganya, pelaku olahraganya, bahkan konten kreatornya yang sangat rajin untuk menyebarkan virus olahraga, itu juga diapresiasi melalui ajang seperti ini. Sekali lagi pokoknya thank you. Ini untuk kalian semua yang udah memilih saya dan juga untuk teman-teman yang sedang memulai gaya hidup sehat. Selamat. Oke, itu tadi kan juga Apa? Iya. Itu memang tujuan utama saya. Jadi gimana caranya supaya di rumah itu harus berolahraga. Ini udah sukses, Ririn ikut, Yaya ikut, tinggal mbak-mbak di rumah. Saya mau ajak mbak-mbak untuk lari juga. yang membuat Mas itu kok pengen semua anggota keluarga olahraga gitu sebenarnya apa sih yang buat lifestyle? Gini, kita anggaplah teman-teman kalau lagi nongkrong, temennya pada datang nongkrong, seru kan? Nah sama, saya juga kalau lagi lari terus ditemenin sama orang-orang terdekat, keluarga, anak, istri, seneng gitu loh. Karena buat saya olahraga itu investasi yang paling berharga dari apapun. Pada dasarnya kita sebagai manusia butuh yang namanya kesehatan. Percuma kita punya ini, punya itu, kerja capek-capek demi mengejar sesuatu, tapi kesehatannya tuh nggak dijaga, sayang banget. Jadi kenikmatan yang berkurang. Gitu. Olahraga sama anak-anak. Kalau untuk olahraga sama Ririn cukup sering, kalau sama Yaya berhubung hari ini dan minggu-minggu ini udah libur, jadi daripada di rumah, daripada main gadget atau dia boring, kita ajak keluar lari.
memaksa atau memang keinginannya Enggak. dilihat dari orang tuanya juga? Seperti apa, Bang? Jujur saya nggak pernah memaksa orang rumah untuk ikutan olahraga, tapi dengan sendirinya awal Ririn juga ikutan lari dengan sendirinya. Yaya pun cuma sedikit aja ajakan, papa sama mama mau lari, mau ikut nggak? Ikut langsung ganti baju gitu. Bang tadi juga sempat ada pelelangan jersey nih. Nah, Sempet ya? iya. Eh, Pertama saya memang suka jersey, kedua eh, apa ya? Pelelangan tujuannya juga sangat baik sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera. Jadi cukup antusias tadi untuk mengikuti lelang jersey. Cuma memang sepertinya belum berpihak kepada saya serahkan kepada yang lebih berhak. Gitu. Penutupannya kalau boleh kasih masukan penggalangan dana ini kan Sumatera mungkin yang diutamakan untuk sektor apa? Sektor transportasi kah atau Wah, kalau penggalangan donasi seperti ini kita percayakan sama orang yang memang terjun langsung ke sana. Kebetulan saya kan dari belum terjun langsung, jadi yang lebih tahu kayaknya orang yang sudah terjun langsung di sana, dan kita percayakan pasti mereka akan menyalurkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Intinya sih seperti itu. Kalau untuk sektor apa itu agak terlalu rumit ya. Pasti kebutuhan itu saudara-saudara kita banyak yang pastikan kebutuhan pokoknya dulu. Makanan, pakaian, obat-obatan kayak gitu. Om itu satu lagi dong soal Bangganya gimana? Bangga ada, lega ada, sedih ada, senangnya, bahagianya banyak banget. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya bangganya dia udah tahu dari sebelum lulus SMA mau jadi apa. Salah satu kekhawatiran saya sama anak-anak saya ketika nanti lulus SMA, mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, itu masih nggak tahu, lihat nanti. Itu yang saya takutin. Tapi untungnya Dovin udah tahu dia memilih apa, dia mau fokus apa, dan alhamdulillah sekarang udah keterima dan sudah resmi menjadi prajurit ya. Jujur saya dunia militer agak buta ya, karena anaknya aja yang tahu. Tapi saya lagi belajar dan Dovin banyak ngajarin saya tentang dunia militer. Pada akhirnya dia memilih untuk jadi seorang militer sendiri, apa ada dari penerusnya, dari nenek kakek atau siapa pada akhirnya memilih? Di keluarga saya dan keluarga besar sih nggak ada. Lebih kayaknya keinginan dia aja sih, murni keinginan Dovin gitu. Ini support keinginan anak. Oh sangat, selama keinginannya itu positif, terus juga saya lihat memang masuk gitu, dan apa yang dilakukan itu benar-benar sungguh-sungguh sama dia, ya kenapa enggak gitu. Ada kekhawatiran sendiri nggak sih dari Bang ketika anak menjadi seorang militer gitu? Ada ketakutan atau kekhawatiran? Pasti ada. Cuma saya lebih ke mempercayakan sepenuhnya kepada anak saya. Kita udah juga ngobrol kalau memasuki atau menentukan pilihan pasti akan selalu ada resiko-resikonya. Itu udah pasti. kita dari kecil? Kalau dari kecil sih enggak. Sepertinya muncul cita-citanya Dovin menjadi masuk Akmil itu dari dia SMA kelas 1 atau kelas 2. Dia waktu itu sempat apply masuk ke anggota Paskibra Jakarta Selatan kalau nggak salah. Dan dia sepertinya ketagihan dengan latihannya, dengan sistem pembinaannya, terus juga dengan aktivitas yang ada di dalam anggota Paskibranya. Setelah itu dia baru minta dimasukin les bimbel, terus juga dia minta dimasukin komunitas untuk latihan fisik. Gitu. Jadi memang dia sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari. agenda akhir tahun nih Mas. Mungkin ada agenda apa? Agenda akhir tahun, semoga MU bisa menang terus. Itu aja, nggak ada. Ya yang penting semuanya dilancarkan, diberikan kesehatan, baik-baik aja.
akhir tahun kalau buat kita ya memang berganti tahun, tapi gimana caranya supaya hidup kita jauh lebih baik dari yang kemarin gitu aja. Karirin nggak ikut nih? Kan tadi masuk nominasi juga. Iya, masuk nominasi. Dia lagi ada masuk kerjaan, jadi nggak datang, saya wakilin aja.